Shalom, perkenalkan nama saya Prisdayanti, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ UT Makassar, program studi Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang tugas 2 jaringan komputer. Tugas 2 komputer kali ini akan dilakukan dengan menggunakan CMD atau Command Prompt. CMD atau Command Prompt sendiri adalah sebuah program yang digunakan pada sistem operasi Windows untuk menjalankan perintah-perintah melalui antarmuka berbasis teks. CMD merupakan alat yang sangat berguna untuk mengoperasikan komputer, termasuk untuk mengelola file, konfigurasi jaringan, dan memperbaiki berbagai masalah sistem. Beberapa fungsi utama CMD itu manajemen file, administrasi sistem, pemecahan masalah, dan automatisasi tugas. Perintah pada command prompt yang pertama yang akan dibahas yaitu CD. CD adalah singkatan dari change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari direktori satu ke direktori lain dalam sistem file. Sini saya akan membuka command prompt. Jadi ini adalah tampilan pada command prompt. Di sini saya akan langsung mempraktikkan perintah dasar pertama yaitu CD. Nah, di sini Nah, di sini kita sudah berpindah dari yang awalnya kita berada di direktori Lenovo, sekarang kita sudah berpindah ke direktori downloads. Untuk kembali ke direktori download kita cukup di sini kita sudah kembali ke direktori Lenovo. Kemudian perintah selanjutnya yaitu CLS. CLS adalah singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Seperti ini. CLS. Nah, semua tulisan yang ada pada layar tadi sudah terhapus karena kita menjalankan perintah CLS. Kemudian selanjutnya CLS tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu kita bahwa CLS membersihkan layar. Seperti ini. Nah, di sini ada tulisan clear the screen CLS yang menunjukkan bahwa CLS itu menghapus CLS itu membersihkan layar. Kemudian selanjutnya yaitu dir.
dir / tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menjalankan perintah dir di CLI di command prompt. Kemudian perintah selanjutnya yaitu ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Langsung aja kita jalankan. Nah, seperti ini tampilan ketika kita menjalankan perintah ipconfig di command prompt. Kemudian selanjutnya itu ipconfig /all. Perintah ini memberikan info hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Nah, seperti ini tampilan ketika kita menjalankan perintah ipconfig /all di command prompt. Di sini menampilkan hostname-nya, ada Ethernet adapter, wireless LAN, dan WiFi. Kemudian perintah selanjutnya yaitu ipconfig /tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Nah, di sini adalah tampilan dari perintah ipconfig /tanda tanya. Di sini menampilkan semua hal tentang ipconfig. Kemudian perintah selanjutnya yaitu ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka semua konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Perintah ini tidak saya jalankan karena saya sedang menggunakan jaringan yang terkoneksi ke laptop saya. Dan jika perintah ini saya jalankan, takutnya nanti koneksinya akan terputus dan proses recording video saya akan terkendala. Kemudian ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Nah, ipconfig /renew ini adalah kebalikan langkah selanjutnya setelah ipconfig release dijalankan. Namun di sini saya juga tidak mempraktikkannya karena ipconfig release tadi tidak saya praktekkan. Kemudian ipconfig /display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menjalankan perintah ipconfig /display DNS di command prompt.
Kemudian perintah selanjutnya yaitu ipconfig//dns. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menjalankan perintah ipconfig+dns. Di sini ada tulisan menunjukkan bahwa flush successfully DNS resolver cache. Kemudian perintah selanjutnya itu ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menjalankan perintah ipconfig/register DNS. Kemudian perintah selanjutnya yaitu ping. Perintah ini digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirimkan paket data ke alamat tujuan tertentu, kemudian menerima balasan. Seperti ini. Misalkan di sini kita menggunakan Google. Seperti ini. Nah, seperti ini tampilan ketika kita menjalankan perintah ping di command prompt. Kemudian perintah selanjutnya yaitu netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menjalankan perintah netstat di command prompt. Kemudian perintah selanjutnya yaitu try assert.
Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menjalankan perintah tracer di command prompt. Kemudian perintah selanjutnya itu ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping ini seperti perpaduan antara ping dan tracer.
Nah, ini adalah hasil dari perintah petping yang dijalankan di command prompt. Kemudian perintah selanjutnya yaitu nslookup. nslookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nah, ini adalah hasil dari perintah nslookup yang dijalankan di command prompt. Kemudian perintah selanjutnya yaitu net. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita menjalankan perintah net interface pada pada command prompt. Kemudian perintah selanjutnya yaitu route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita menjalankan perintah route di command prompt. Kemudian perintah selanjutnya yaitu net. Ketika mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita menjalankan perintah net di command prompt. Sekian dari saya. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan, baik itu dalam proses pembuatan video ataupun kata-kata saya. Mohon bimbingan dan saran serta kritiknya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih.